Apriani, akuntansi sumber daya insani merupakan suatu amanah yang diemban oleh seorang pimpinan sumber daya manusia. Selain bertanggung jawab dalam peningkatan produktivitas karyawan dalam mencapai laba perusahaan, juga hendaknya mampu mengantarkan karyawan melalui pekerjaannya menuju terwujudnya insan kamil yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akuntansi sumber daya insani atau ASDI merupakan teknologi untuk membantu perusahaan dalam proses penghitungan atau pengukuran nilai sumber daya insani, sehingga dapat menentukan besarnya nilai aset sumber daya insani yang harus disajikan dalam laporan neraca dan nilai amortisasinya pada laporan perhitungan hasil usaha. Perbedaan antara akuntansi konvensional dengan akuntansi sumber daya insani. Terdapat beberapa perbedaan pengakuan antara pada biaya akuisisi dan pengembangan karyawan atau pengelola. Akuntansi konvensional mengakui biaya akuisisi dan pengembangan sumber daya insani atau biasanya kita sebut sebagai karyawan atau pengelola sebagai beban, sedangkan akuntansi sumber daya insani atau ASDI mengakui biaya akuisisi dan pengembangan karyawan atau pengelola sebagai bentuk investasi dan diamortisasi selama masa manfaat atau jasa yang diharapkan. Tujuan akuntansi sumber daya insani. Yang pertama yaitu quantitative information. Quantitative information bertujuan untuk menyediakan informasi kuantitatif atas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan oleh manajemen dan para investor dalam membuat keputusan. Yang kedua, evaluation methods. Evaluation methods bertujuan untuk menyediakan metode evaluasi bagi utilisasi sumber daya manusia. Yang ketiga, yaitu teori and model. Teori and model ini berfungsi untuk menyediakan suatu teori dan variabel-variabel yang relevan untuk menjelaskan nilai sumber daya manusia pada organisasi formal, mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, serta mengembangkan sebuah model yang ideal bagi manajemen sumber daya manusia. Perlakuan akuntansi sumber daya insani. Mengutip dari Marlina, ada 3 kecenderungan besar dalam perlakuan akuntansi atas aktiva sumber daya insani, yaitu yang pertama, investasi sumber daya insani. Sebagai investasi, aktiva sumber daya insani merupakan investasi jangka panjang atau long-term investment. Meskipun sebagai kelompok investasi karena sifatnya yang spesifik, aktiva ini disudutkan atau diamortisasi sesuai dengan komponen beban diperhitungkan rugi laba, sesuai dengan di mana aktiva tersebut dimanfaatkan. Amortisasi bertujuan untuk membandingkan konsumsi dari suatu aktiva dengan manfaat yang diperoleh. Diakuinya pembentukan modal insani sebagai aktiva, pembebanan biaya tidak dibebankan pada periode terjadinya melainkan diamortisasi dalam periode yang tidak kurang dari 5 tahun. Selain karena amortisasi, alasan dibiayakannya aktiva sumber daya insani juga disebabkan oleh suatu kondisi yang mengharuskan sumber daya insani untuk disesuaikan. Antara lain, dapat disebabkan oleh pengunduran diri pegawai dari perusahaan atas kemauan sendiri, pemecatan, kematian, dan dapat disebabkan alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Apabila suatu perubahan yang ada dalam masa manfaat yang diharapkan dari seseorang terjadi, maka aktiva tersebut memerlukan penyesuaian. Yang kedua yaitu aktiva tidak berwujud. Aktiva sumber daya insani dalam akuntansi konvensional secara tidak langsung telah diakui sebagai goodwill, karena komponen goodwill yang tertinggi adalah sumber daya insani perusahaan, sehingga perlakuannya sebagai kelompok aktiva tidak berwujud sebenarnya hanya memisahkan dari perkiraan goodwill dan selanjutnya berdiri sendiri sebagai aktiva sumber daya insani. Seperti halnya perkiraan aktiva tidak berwujud lainnya, aktiva sumber daya insani didebit jika bertambah dan dikreditkan jika berkurang. Amortisasi juga diperlukan terhadap aktiva sumber daya manusia sesuai dengan masa manfaatnya. Yang ketiga yaitu beban yang ditangguhkan. Perlakuan sebagai beban yang ditangguhkan sebenarnya juga diakui dalam akuntansi konvensional. Dalam hal ini penangguhan biaya penelitian dan pengembangan karyawan.
Namun jumlah biaya itu tidak mencakup keseluruhan aktiva insani, karena tidak dimaksudkan biaya-biaya penarikan, seleksi, pendidikan, dan pelatihan. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai kelompok beban yang ditangguhkan dan aktiva tersebut akan diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya. Penilaian terhadap aktiva sumber daya insani. Penilaian terhadap aktiva sumber daya insani biasanya menggunakan metode historical cost atau acquisition cost. Metode historical cost merupakan model yang dapat menjadi alternatif penilaian aktiva SDI karena dapat menilai secara konsisten terhadap biaya yang sebenarnya terjadi atau verifiable, minim dalam proses estimasi dan mudah dalam perhitungan. Oleh karena itu, akuntansi sumber daya insani dapat dijadikan sarana untuk mewujudkan konsep Islamic Enterprise Theory karena dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap yang berguna bagi pihak internal dan eksternal perusahaan. Akuntansi sumber daya insani merupakan sistem akuntansi yang relatif masih baru dan masih berada dalam tahap pengembangan. Akuntansi sumber daya insani masih memerlukan penyempurnaan untuk memantapkan kedudukannya dalam ilmu akuntansi. Walaupun masih terdapat beberapa masalah dalam penerapannya, akuntansi sumber daya insani memiliki prospek yang baik di masa mendatang untuk mewujudkan laporan keuangan perusahaan yang lengkap atau full disclosure. Nah, itu tadi merupakan konsep akuntansi sumber daya insani dalam perspektif Islam di Indonesia. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Apabila kalian belum paham, kalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.